kali ini teman-teman. Yap. Goni, kalau melihat dari draftnya nih, early game siapa yang bakal leading nih? Wah, kalau ngeliat dari early gamenya jujur aja, tengahnya menang kiri. Tetapi ingat ada Popol dan Kupa, bisa aja kalau misalkan dimanipulasi dengan benar, gold lane yang kita lihat di bawah 2 menit bisa hancur. Nah, itu yang gimana caranya mereka harus bisa nge-distract juga nggak sih, Gon? Karena kalau sampai gak ke-distract, itu bakal di cover habis-habisan. Dan Popol Kupa juga menang poking. Tapi kita lihat kali ini langsung agresif pertunjukan dari teman-teman Rebellion. Mereka memutuskan untuk minggir dari arah turret, tapi menuju ke tengah untuk mengusir pemain-pemain dari PUBG agar kondisi yang ada di arah sungai lebih bisa diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Sebuah pergerakan yang sebenarnya cukup apik. Tapi kita bisa melihat kali ini ada pertukaran. Tadi Chow-nya tidak ada di situ, langsung sudah digantikan oleh adanya Chow tadi ya. Tadi mereka sempat ada switching lane, tapi kembali Chow-nya harus minggir karena memang menghadapi Glue di awal-awal akan sangat berat sekali. Apalagi tadi lihat Mondornya ternyata berhasil diambil sama PUBG Esports ya, Gon. Itu yang bakal membuat mereka sedikit unggul dari segi farming patternnya Pakito. Dia juga udah level 4 dan kita lihat di sini Cheesecake mencoba untuk di poking aja dengan Soul Bloom-nya dimajuin ke depan, dan Cheesecake pun mau nggak mau harus pulang walaupun Speechless mencoba untuk maju ke depan, dan juga Mountain Shocker tadi baru saja di pop up untuk memberikan vision di mana PUBG Esports berada. Yes, sebuah langkah yang sangat baik mengingat Mountain Shocker kali ini bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Tapi kembali kali ini kita lihat 2 lawan 1 di mana satunya manusia, satunya hewan peliharaan. Kita lihat lagi dari seorang Yuzongnya hampir saja harus terpick off, tapi kembali malah Baymax yang dalam kondisi tidak baik dan langsung first blood diambil oleh teman-teman kita dari Rebellion Sinai. Setup yang cukup rapi dari PUBG Esports tadi, Gon ya. Ya ini benar-benar Rebellion Sinai ada expect gimana PUBG Esports mereka mau bongkar turret, tetapi mereka langsung respon cepat. Mereka langsung lihat, malah mereka yang mencicil turret hampir kayaknya bisa dihabisin. Satu wave lagi kemungkinan besar bisa habis. Yap, betul sekali. Dan seperti yang dikatakan oleh Goni tadi, 2 menit bisa aja terjadi bongkar turret beneran, dan hampir saja terjadi. Tapi kali ini kita lihat, malah Walrus yang diambil oleh seorang Lei. Tapi nampaknya belum ada inisiasi apapun pembalasan dari rekan-rekannya. 1 untuk 1 tadi baru saja terjadi. Tapi kita lihat kali ini ternyata di XP lane diambil semuanya oleh teman-teman dari PUBG Esports. Ya, karena memang di sini Popol Kupanya juga mau nggak mau belum mau di GB, tapi sekarang lihat Bite dong, Kupa mulai gigitin tadi Circling Eagle menuju ke arah Cheesecake yang sedang menggunakan bouncing ball-nya. Dia pun langsung flicker ke arah kanan daripada berbahaya untuk menghadapi damage dari Stain. Tapi WJ udah mulai digigit-gigit sama seorang Kupa dari Baymax. Tapi memang damage-nya belum terlalu tinggi di early game ya. Balik lagi giginya belum biasa nih. Yes. Jadi masih kinclong. Betul sekali, masih menggunakan pelindung gigi, belum dilepaskan tadi. Ada yang buat tinju dulu, Pak. Kan ada iya, seperti benar. Itu jadi gigitan dari seorang Kupa masih belum terlalu kerasa. Tapi cukup untuk membuat teman-teman kita dari Rebellion Sinai berpikir 2 kali kalau mau di-fightin untuk bisa komit mengambil turret yang ada di atas. Yang kalau kita bisa melihat kali ini sudah cukup minim ya HP-nya juga dari turretnya, dan bisa menjadikan ini kayak pancingan bagi teman-teman Rebellion untuk masuk. Tapi kayaknya kali ini kita lihat ada Cheesecake yang langsung ngegeprek ke arah tengah, dapat 1 hero yaitu WJ dari Rebellion Sinai, dan kembali tidak ada follow up damage dari teman-teman yang lain dari Stain. Kembali langsung dihantam oleh 3 orang hero sekaligus, dan Speechless mendapatkan korbannya. Tapi hampir saja seorang Bravo yang harus menghindari serangan nuklir dari seorang Yisun Shin kali ini masih bisa terselamatkan. Min 1 jantung, hampir aja tidak ke take down. Untungnya masih ada Shunpo yang cukup baik sehingga masih bisa ke cover. Walaupun tadi memang Wave Dragon juga sempat dipop sama seorang Bravo, tapi memang dari Stain masih memiliki Purify ya, Gon ya. Sehingga dia masih bisa sedikit selamat. Tapi kita lihat di arah top lane seperti udah mulai di set up lagi, walaupun Speechless-nya udah mulai standby nih. Kalau sampai Baymax-nya diganggu, dia bakal langsung auto salam dari Binjai. Langsung digigit, tapi nampaknya kita lihat kali ini kembali ada sebuah pertunjukan yang sangat baik ya. Lambada kiri kanan tadi ditunjukkan oleh seorang Speechless mengusir hero dari Rebellion Sinai untuk bisa mundur jauh ke belakang dan memberikan space untuk Baymax serta seorang Speechless untuk inisiasi mengambil turret milik Rebellion Sinai. Rugi gak sih, Gon, kalau pertukarannya sama Tara? 1 turret rugi sih Iya. sebenarnya. Karena sekarang berarti PUBG Sport tinggal fokus 2 lane yang ada di mid dan juga kita lihat
Iya, karena masih ada team fight di sini. Black Shoes juga langsung di pop up, tapi Zini dia mencoba untuk maju ke arah depan. Walrus pun masih sempat untuk nge-secure dari Turtle-nya. Dia mulai menggunakan grab tapi masih bisa loncat ke belakang dengan Thunder Revenge. Tidak bisa karena di pas-pas. Black Dragon 4 berusaha untuk mencari mangsa di atas sana. Akan tetapi dari PUBG Esports darahnya udah mulai pada sekarat. Mau gak mau mereka harus sedikit mundur ke arah belakang walaupun Baitam Kupa dari Baymax mencoba untuk berjuang. Split juga di pop up. Seperti yang tadi Kolius bilang bahwa sedikit berbahaya karena grab masih mencoba untuk di pas-pas tapi langsung di-flicker ke arah belakang walaupun harus ditukarkan nyawanya. Ziria Zigen tadi sendirian menghadapi 4 orang pemain, tapi memang harus ditukar juga ya. 1 untuk 1, sebuah langkah yang sangat baik. Proxy dilakukan oleh teman-teman kita dari tim Rebellion Sinai untuk bisa masuk dalam sekali ke area pertahanan milik PUBG Esports. Tapi kalau di sini kita lihat nih, Kolius, seperti yang sudah kita saksikan, langkah dari Ziria Zigen, Glue, senekat itu bakalan oke gak sih untuk di mid ke arah late game nanti? Oke banget malah ya Gon ya, karena kan dia hitungannya tuh XP laner kan Gon. Dia membuat ruang buat dapetin satu mid turret, dan itu kompensasi lah bisa dibilang. Satu kompensasi. Jadi nih jangkar anchor dari PUBG sudah hilang di tengah. Sekarang gantian yang tadinya Rebellion Sinai ketinggalan 1 turret, sekarang Rebellion Sinai yang unggul 1 turret. Jadi sebenarnya dari rotasi mereka nggak terlalu ketinggalan, bahkan ekonomi sedikit leading. Sekarang tinggal follow up-nya apakah mereka turunkan tempo atau mereka stay proaktif. Kalau ngeliat dari komposisinya, mestinya mereka tetap ngepres, proaktif aja. Apalagi kan outer middle turret hilang, tanda Rebellion Sinai bisa melakukan invasi ke area jungle dari PUBG Esports sebenarnya. Tapi ini dia, map mulai dibuka oleh seorang WJ, masih ada bouncing ball, Speechless mencoba untuk masuk tapi masih ada Black Shoes dari seorang Derry Stain. Belum terjadi team fight besar karena dari kedua tim belum mau terlalu komit. Yes, betul sekali. Kali ini kita lihat masih adanya pergerakan-pergerakan yang sangat baik dari kedua tim, menjadikan masih secure posisi mereka. Tapi kayaknya kita lihat kali ini Bravo akan coba untuk di pick off. Ternyata Bravo lebih memilih untuk meninggalkan turretnya, diambil oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Sebuah tindakan yang sebenarnya oke, karena kalau dihadapin dengan paksa pun maka Bravo-nya bisa hilang, turretnya pun sudah pasti akan hilang. 2 hero menghadapi 1 orang player, sebuah hal yang sangat-sangat susah. Tapi kayaknya kali ini Cheesecake kembali untuk mencoba untuk menghancurkan, tapi nampaknya malah 1 turret lagi diambil oleh teman-teman kita dari Rebellion Sinai. Enggak, Turtle mas. Turtle diamankan. Iya, oleh Walrus tadi itu bakal memberikan Turtle buff. Itu yang bakal ngebantu Rebellion Sinai ketika team fight ya Gon. Iya benar-benar. Jadi mumpung ada Turtle buff, mereka harus cari fight. Cuman kalau lihat dari posisi PUBG Esports, mereka juga nggak mau team fight. Mereka juga tahu kapabilitas mereka, dan untuk saat ini mereka decide untuk jangan team fight dulu, kalau bisa pick off aja. Betul sekali. Karena Bravo nih coba untuk maju ke arah depan sana dengan Uknu langsung dihajar aja dengan Wave Dragon, tapi Walrus ya sepertinya masih bisa sedikit bertahan karena memang cover dari Derry Stain dan juga WJ yang cukup tepat waktu untuk datang. Baru saja tadi kita saksikan bagaimana usaha dari teman-teman dari Rebellion Sinai untuk bisa masuk merangsek ke arah turret milik PUBG Esports bisa digagalkan dengan sangat baik. Tadi kita juga sudah bisa melihat Lace yang melakukan cover hampir saja bisa terpick off tapi masih bisa meloloskan diri. Bouncing ball-nya bisa menghindar dari serangan seorang WJ. Tapi kembali kali ini pertandingan berjalan sedikit lambat karena memang kedua tim bermain dengan sangat hati-hati. Ya, benar-benar bad. Jadi BOD baru aja diamankan oleh Yusun Shin. Dan bahkan kalau ngelihat dari sisi kanan, BOD juga diamankan oleh Paulun Kupa. Tetapi tampaknya ada engage, mau di-commit kah belum tentu. Kalau kita ngelihat dari itemnya, balik lagi Hunter Strike juga diamankan oleh Pakito. Sebenarnya bisa dibilang sama-sama ready untuk team fight karena Lightning Truncheon belum diamankan oleh Kagura. Kalau udah diamanin, kemungkinan besar PUBG bolehlah nyari team fight. Untuk saat ini memang bagus dari PUBG-nya, mereka menurunkan tempo. Cuman Rebellion Sinai ingat harus juga proaktif. Mereka jangan sampai malah kesetir gamenya PUBG juga gitu. Mereka yang lagi memegang kendali, mereka yang lagi the head in ekonomi, mereka harus mulai cari-cari pembukaan untuk team fight karena mungkin memang perhitungan mereka adalah sebentar lagi Lord ya. Oke, kembali tadi hampir saja Bravo dijebak oleh seorang WJ tapi masih bisa melarikan diri. Mountain Shocker sudah di pop up lagi oleh seorang Insalsin membuka posisi teman-teman dari PUBG Esports. Kali ini kita lihat antisipasi apakah, karena Lordnya pun sudah hadir di Land of Down, langsung diinisiasi oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Oke, ini Glue ada di top lane, ini jauh dan ini bisa jadi resiko banget karena PUBG Esports terlihat bakal mencoba maju ke depan perlahan-lahan. Walaupun memang 4 lawan 4 karena Baymax juga harus mencoba untuk nge-cover, tapi cukup pintar pergerakan dari Rebellion Sinai untuk narik Lordnya keluar sedikit. Cheesecake dia memberikan informasi ke teman-teman dari PUBG Esports untuk berapa darah yang tersisa. Walaupun Open Seimei Umbrella juga udah mulai dilepaskan menuju ke arah WJ untuk memberikan damage, tapi ini dia datang Speechless yang mencoba untuk dihajar dengan Circling Eagle ke arah Lei, tapi ternyata dari WJ pun gak bisa masuk terlalu dalam. Black Dragon Bomb mengincar ke arah Kagura dari seorang Lei, tapi masih bisa menjaga jaraknya walaupun Walrus akhirnya harus take down.
down. Langsung digebok-gebok Gibang Lord 12 karat. Dan akhirnya walaupun Cheesecake take down, tapi Speechless dengan retribution yang cukup on point berhasil mendapatkannya dari seorang Yujong. Dia harus take down. Dari Speechless masih terus-terusan maju ke depan sana mengincar kepada WJ yang lari terbirit-birit, tapi akhirnya tetap dijemput sama Maut. 2 untuk 3 tadi pertukaran termasuk 1 Lord. Menurut lu gimana nih? Sebenarnya kalau kayak gitu tadi ya, sayang banget dari tiganya. Dari Rebellion Sinai-nya harus hilang 3. Cuman tentunya PUBG Esport mereka memegang kendali. Lihat, mereka setelah mendapatkan Lord langsung semua turret yang tadinya mereka behind sekarang bisa menyeimbangkan, bahkan invasi sedikit ke jungle-nya teman-teman dari Rebellion Sinai. Tempo kembali reset dengan Lord push, kemungkinan besar objektifnya PUBG itu 1 inhibitor. Oke, baru saja tadi usaha dari seorang Ziri Asigan untuk menangkap 1 player dari PUBG Esports nampaknya harus mundur dan mereka harus berpikir untuk bisa menahan laju Lord yang ada di atas. Tidak ada pas pam Lord kali ini, tapi nampaknya Ice Grid harus kalah melawan minion kali. Masih bisa mencoba untuk cover dari Rebellion Sinai, tapi Cheesecake, Tyrant Revenge, Tyrant Rage sudah mulai dikeluarkan. Apakah sang bulu bisa selamat karena langsung di Way of Dragon begitu saja, split bahkan langsung di pop up, tapi seperti dari Douglas Kara, tapi ternyata lay-nya dari belakang. Walrus masih cukup on point. Speechless yang kali ini mencoba untuk melarikan diri bersama dengan Bravo dan juga Cheesecake karena kondisinya terlalu di depan. Kalau sampai overextend bakal segera dipunish sama Rebellion Sinai. Yes, betul sekali. Lord pertama yang tidak terlalu bisa masuk lebih dalam ke arah turret milik Rebellion Sinai. Kali ini kedua tim kembali reset seperti yang dikatakan oleh Goni tadi. Mereka harus bisa menemukan kembali tempo yang tepat karena sesaat lagi juga tidak akan lama lagi Lord yang kedua sudah hadir di lane of down. Tadi kalau menurut aku targeting sih. Sayang banget dimana banyak banget ultimate resource buangnya ke glue. Dibuangnya ke glue dan memang bahkan glue-nya nggak di take down. Memang terkadang mungkin mereka lihatnya bisa. Cuman akhirnya apa? Rebellion Sinai bisa ngebalikin dan bahkan 1 member dari PUBG tadi harus hilang. Sebuah targeting kemungkinan besar di next war harus lebih diperhatikan ke arah targeting. Jangan sampai miscalculation lagi ya, bener ya Gon ya. Dan kita lihat memang dari PUBG Sports Mas udah mulai main meta solid nih. Mereka bergerak secara berlima walaupun memang Popolen Kupa itu bisa menghajar objektif dengan cepat, tapi kalau Popolen Kupa main split push itu bahaya ya Mas ya. Iya, betul sekali. Dia nggak punya escape. 1 ke jungle, 1 ke arah gold lane ya. Itu akan serem sekali. Jadi Popolnya kemana, Kupanya kemana. Enggak gitu Mas. Itu beruang itu beda Mas ya. Itu beda Mas, beda ini. Maaf ya, seperti itu. Kali ini kita lihat 30 detik lagi Lord akan hadir. Lord yang kedua pastinya akan menjadi perebutan lagi untuk kedua tim. Dan kembali kali ini kita lihat mereka masih bermain dengan sangat hati-hati, tapi nampaknya di atas sudah ada inisiasi untuk pencurian turret kembali. Ziri Asigan langsung memimpin rekan-rekannya untuk bisa mengambil 1 turret milik PUBG Esports kali ini. Belum ada pertukaran walaupun saat ini PUBG Esports memegang rumput di area Lord. Kalau terlihat dari Rebellion Sinai, mereka mau tidak mau harus sedikit berjalan pelan-pelan karena kalau sampai open map sendirian itu bakal dipunish sih Goni. Iya bener banget, jadi tentunya informasi ini udah penting banget gimana map gelap. Tetapi kalau mau clearing wave juga harus berhati-hati nih. PUBG sudah mulai club top, mau mungkin saja kalau dapetin celahnya ya. Dapetin celahnya baru di all in, cuma lagi dan lagi celah yang worth it itu menurut aku cuman Yi Sun-shin atau Lilia, lihat. Tapi di Wave Dragon langsung dipapa begitu saja. Masih mencoba untuk menggunakan split-splitnya. Di pas-pas juga menuju ke arah depan. Bravo ditunggangi. Tapi sepertinya dari PUBG Esports berusaha untuk ke cover karena mereka mundur sedikit ke arah belakang. Dan Rebellion Sinai saat ini yang malah ada di posisi dekat Lord. Dan mereka bakal mendapatkan keuntungan banget kalau mau start. Walaupun Cheesecake seperti tidak akan memberikan waktu yang bebas karena bouncing ball berusaha untuk melakukan flanking. Berputar-putar mencari di mana lawannya. Dan juga lihat. Ternyata Yuzong langsung dipanis sama seorang Lei. Langsung dilewein begitu aja dengan stikernya. Dan juga kali ini dari seorang Glue di Tyrant Rage masih ada split-split. Mencoba untuk dikejar ke arah depan sana. Dari satu badan kedua Dragon dari seorang Bravo. Nyawanya harus tertumbangkan walaupun Glue-nya juga bisa ditumbangkan. Tapi Walrus damage-nya terlalu sakit. Bahkan si botak seksi menjadi korbannya. Yes, betul sekali. Mereka meninggalkan Walrus untuk mengambil Lord-nya kali ini. Dan mereka mengejar teman-teman PUBG Esports yang sebenarnya kali ini kondisinya juga sama-sama kehilangan 2 hero. Cuman entah kenapa tadi begitu jauh mereka meninggalkan area Lord ya. Kalau bisa dibilang sih kalau mau di-fightin ya sebenarnya oke-oke aja karena 1 orang Walrus lagi konsen untuk bisa nahan si Lord-nya. Dan bahkan 1 jungler yang harus hilang itu mahal banget speechless-nya di sini kalau kita lihat replaynya. Oke, Cheesecake buka map kasih informasi. Cuman terlalu jauh sih kalau aku bilang memang sedikit mix, cuman di sini juga terlalu maksa ya. Ini maksa banget sih. Maksa dan speechless juga tertinggal, nggak ada yang bisa cover, udah langsung makanan enak buat Yi Sun-shin dan kawan-kawan dan setelah itu
ganti fokusnya Yusunshin ke arah Lord Din. Bahkan sekarang Lord yang sudah in hand sudah mulai berjalan di bagian atas. Berarti dua kali ya, dua momen ke kite back sama Rebellion nih, dimana PUBG Esports miscalculation, dia mencoba untuk all out ke arah Glue dan ternyata padahal tadi udah untung loh karena si siapa dari Yuzongnya udah di take down sama seorang Lei gitu kan dari Geralt ini, tapi ternyata nggak bisa dapetin poin kemenangan buat PUBG Esports. Oke, kembali kali ini kita lihat seorang Glue yang langsung menghadapi 3 orang player, dipecah konsentrasinya tapi masih bisa melarikan diri. Satu lagi turret milik PUBG Esports sudah dihancurkan oleh teman-teman kita dari Rebellion China dan Lordnya pun sudah datang di arah inhibitor. Kita lihat kali ini apakah akan dicuri langsung inhibitornya, ditabrak begitu saja. Kita lihat kali ini didapatkan langsung saja menuju base PUBG Esports. Kali ini kita lihat mencoba untuk menabrak arah depan sana, Dragon juga digunakan double kill, bahkan didapatkan oleh seorang Walrus. Heist Geralt dia men-take down seorang Lei, hanya tersisa Cheesecake sendirian, dipukulin rame-rame, bahkan base-nya terbuka lebar dan Rebellion Sinai take the game 1. wipe out tadi di